Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin Laporan saya terima. Balik tempat. Siap, balik tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Rak! Tegak! Rak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2023 siap. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Dimohon berdiri.
Dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara, diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembacaan ikrar santri oleh petugas upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. Satu, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh kepada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. Empat, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Menyanyikan lagu Mars Hari Santri Nasional, dilanjutkan lagu Marsyum Kanuatan oleh seluruh peserta upacara. Para hadirin dimohon berdiri.
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bang kita bangsaku. Betapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibku, bang kita bangsaku. Indonesia negeriku, engkau penjimat sahabatku, siapa datang mengancam bukan binasa di bawah duriku, siapa datang mengancam bukan binasa di bawah duriku. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Amanat dan doa oleh pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Di tempat. Rauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin al-muhtaramin, sepuh semuanya yang kami hormati, pengurus Yayasan Al-Mubarak Banjarnegara, semuanya yang saya hormati, kepada Kepala SMK Ma'arif NU 01 Al-Mubarak, Bapak Kiai Nur Hayat beserta Dewan Guru dan karyawannya, yang saya hormati kepada Kepala SMB Islam Al-Mubarak, Bapak hadirin SPD beserta Dewan Guru dan karyawannya semuanya, dan juga Bapak Kepala MI Al-Mubarak, Bapak Nadirin SAG beserta Dewan Guru dan staf karyawannya, kepada Kepala TK Islam Al-Mubarak Ibu Eki Susiawati beserta Dewan Guru dan staf karyawannya, dan juga kepada Bapak Kepala Desa Karsat Kidul beserta perangkatnya yang saya hormati, Bapak Kadus beserta RT RW ini ingkang kula hormati, dan juga pengurus Pondok Putra Putri semuanya yang saya putra putri semuanya yang saya cintai, semoga istiqomah, dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dapat ridho dan rahmat ibn Allah SWT. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua tamu wabil khusus panjenenganipun
Ibu Nyai Darsatus Hatta Hafidhullahil Hurmati, tamu undangan semuanya ingkang kula hormati, nak santri semuanya dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan punika kita semua bisa bermuajah bersama, bisa hormat mengayu bagio dan bisa melaksanakan upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini. Alhamdulillah tidak ada halangan setunggal pun menapa. Dengan harapan kita semua kula panjenengan selalu mendapat maunah, ridho dan rahmat dari Allah SWT, dapat syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dunia maupun akhiratipun. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Peserta upacara semuanya, pengurus dan tamu undangan semuanya yang saya hormati, bahwa kita semua harus mensyukuri, syukur pada Allah SWT yang sudah memberi macam-macam nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah kemerdekaan untuk bangsa kita, dan juga itu semua tidak mungkin lepas dari perjuangan pahlawan kita, orang tua kita semuanya yang banyak sekali sudah meninggal dunia, dan semoga yang memperjuangkan agama dan negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini, beliau-beliau semua dapat balasan dari Allah SWT yang lebih baik, lebih banyak, dapat ridha dan rahmat Allah SWT. Kalaupun ada dosanya, semoga dimaafkan oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Santri, penerus para ulama, penerus bangsa. Yang namanya santri, titel santri iki yo ora enteng, sebab santri iki yo sanggup nerusaken tanggungan Rasul Ilahi. Itu sama dengan bahwa kita sebagai santri itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk meneruskan perjuangan leluhur kita, perjuangan orang tua kita, perjuangan dari pahlawan kita. Apalagi di situ kalau santri itu sanggup nerusaken tanggunganipun Rasul Ilahi. Kita harus maksimal mungkin untuk khidmah di agama, khidmah di negara kita. Apalagi di Al-Mubarak sini adalah jenenge pondok iku At-Tarbiyatul Nahdiyatul At-Tarbiyatul Islami. Jadi ada kalimah Nahdiyah, itu jelas yang kita amalkan itu berusaha sesuai dengan Nahdlatul Ulama, bahwa kita tetap khidmah di situ, khidmah di dalamnya, khidmah di Nahdlatul Ulama, dengan harapan kita semua mendapat berkahipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di tanggal 22 Oktober itu terkenal dengan resolusi jihad yang diputuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, piyambakipun ingkang mimpin rapat wekdal niku. Di saat itu negara sedang kocar-kacir, bangsa kita kocar-kacir, pemerintah sudah keberatan
secara logika, itu logika, karena dari penjajah itu alat perangnya, senjatanya itu sangat lengkap, dan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu senjatanya hanya apa kadarnya. Dari ingkang jelas bahwa akhiripun piyambakipun Bapak Soekarno di saat pusing yang luar biasa, dari pemikiran beliau secara logika tidak mungkin menang kita, maka panjenenganipun Bapak Soekarno punika ngutus nyuwun tulung, minta tolong pada Jenderal Sudirman. Panjenenganipun Bapak Jenderal Sudirman kemudian untuk sowan datang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, minta pendapat bagaimana hukumnya untuk melawan penjajah, mengusir penjajah, hukumnya seperti apa. Dari situlah akhirnya panjenenganipun Bapak Jenderal Sudirman sowan kepada Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dan kemudian dari beliau mengumpulkan para kiai sepuh, dikumpulkan semuanya, kemudian dimusyawarahkan dan juga istikharah, dan membawa hasil mufakat bahwa melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Siapa saja yang sedang berperang melawan penjajah mati di situ berarti syahid. Dari situlah yang terkenal sampai sekarang, yang akhirnya diputuskan oleh presiden kita yang tercinta Bapak Insinyur Joko Widodo. Akhirnya sampai sekarang ada yang namanya HSN, Hari Santri Nasional, yang tadinya mau di tanggal 1 Muharram, tapi bagi dari PBNU, ketua PBNU Mbah Kiai Haji Akil Sirot Said Akil piyambakipun boten setuju, mengusulkan tanggal 22 Oktober. Akhirnya diputuskan dan disetujui oleh presiden kita Bapak Insinyur Joko Widodo. Itu sebuah nikmat yang luar biasa yang kedah kita syukuri, mensyukuri kemerdekaan tersebut. Yang jelas ini bukan karena foya-foya, tapi disyukuri dengan semakin tambah taati, tambah ibadah ngarsane Allah, dan selalu menauhidkan pada Allah SWT. La ta'buduna illallah, jangan sekali-kali nyembah kamu sekalian kecuali pada Allah SWT. Ada garuting Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Cara nyembah seperti apa, yang penting yang disembah yang Maha Esa. Hanya satu pencipta alam semesta, yang menciptakan langit bumi dan kita semua, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus isi kemerdekaan tersebut, kita sebagai manusia, perilaku manusia, dan kemudian bisa memanusiakan manusia. Itu termasuk sila yang kedua. Kemudian diwujudkan, kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus bersatu. Jangan sampai, jangan mau Indonesia diobok-obok. Jangan mau kita Indonesia itu diporak-porandakan. Na'udzubillah min dzalik. Itu masuk dalam sila yang ketiga. Kemudian kita mewujudkan ngisi kemerdekaan tersebut,
dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ila akhiri. Yang jelas kita semua menghadapi pemilu. Jangan memilih pimpinan-pimpinan yang kira-kira tidak amanat, karena begitu kita milih itu berarti menyerahkan tanggung jawab bangsa Indonesia tersebut orang tersebut. Makanya berusaha semaksimal mungkin lan harap ridho Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, pimpinan-pimpinan kita, pejabat kita yang mengatur negara, semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu amanat, pimpinan-pimpinan yang selalu amanat, menjaga amanat, melaksanakan amanat dengan baik. Dan juga wakil-wakil kita yang ada di DPR, di MPR, semoga bisa amanat, tidak hanya mementingkan diri sendiri atau gejik yang nomor satu. Kemudian kita sebagai warga negara, kita sebagai santri, kita harus isi kemerdekaan tersebut dengan berjuang. Bagi santri yang masih mukim, berjuang di pesantrennya untuk jihad sebagai santri itu disiplin ilmu, harus disiplin ilmu, dan harus adil dengan diri sendiri, harus sosial untuk diri sendiri dan untuk teman-temannya, untuk secara jembar, secara luas, itu untuk semuanya. Itu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kita tidak mau kalau kita tidak ada orang, ada pejabat yang tidak adil, kita juga tidak ikhlas. Kalau seperti itu, kalau kamu sekalian anak-anak santri besok menjadi pejabat, karena kalau ada pejabat yang tidak adil, kalau kita dipandang sebelah mata, jelas tidak mau dan tidak ikhlas, maka kalau kamu sekalian sebagai santri nantinya menjadi pejabat, jadilah pejabat, jadilah pimpinan, baik pimpinan di bidang apa saja, jadilah pimpinan yang adil dan selalu sosial, pikiran, tenaga, harta itu harus masuk dalam sosial tersebut. Untuk siapa? Secara umum untuk seluruh masyarakat Indonesia, tapi sejelas adil untuk diri sendiri itu perlu, sosial untuk diri sendiri itu juga perlu. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para tamu undangan dan anak-anak santri semuanya hingga kula tersenani, usahakan kemerdekaan tersebut diisi dengan kita ibadah pada Allah yang baik. Allah dawuhkan ing Al-Qur'an, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, al-ayat. Kita disuruh nyembah marang Allah Subhanahu wa taala, nyuwiciake sujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kemudian kita didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kita sebagai orang yang iman didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau iman temenan usahakan kon sing takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Takwa kepada siapa? Kepada Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilata. Kita disuruh untuk mencari jalan dengan cara apa saja untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jangan sampai keluar dari koridor dari aturan agama.
wabtagu ilaihil wasilah. Yang ketiga, wajahidu fi sabilihi. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jihad ning dalane Allah Subhanahu wa taala. Santri yang sedang di pesantren itu juga jihad. Jihad bil ilmi. Jihad zaman sekarang termasuk juga sudah lepas dari dolanan HP. Itu termasuk sudah jihad. Kaya ngopo rakasane zaman siki. Sing ning pondok-pondok iki bisa pakai HP dengan waktu-waktu yang tertentu, tidak diperbolehkan setiap waktu dan tidak diperbolehkan setiap hari. Yang tadinya di rumah biasa HP-nan siang malam, tiktokan, guyon sendiri, tertawa sendiri, baik di kamar, tidur, di ruang tengah, di mana saja, kadang tertawa dengan sendiri. Tapi begitu sudah masuk di pesantren, HP harus sudah diatur. Itu termasuk zaman sekarang. Anak-anak yang sudah di pesantren dan lepas dari HP, itu termasuk sudah jihad. Yang kedua, jihad yang kedua termasuk paling pokok, ini pisah dengan orang tua. Orang tua yang dicintai. Orang tua cinta pada anak, anak cinta pada orang tua. Tapi yang jelas ini pisah dengan orang tua, itu termasuk juga jihad. Masuk dalam jihad fi sabilillah. Dan juga jihad yang membuatkan kalah penting lagi. Anak-anak santri yang tadinya kalau di rumah mungkin jam 4, jam setengah 5 masih tidur, di pesantren jam 3 abai wis ngebeli karo santri putra putri, ngebeli pengurus putra putri tebeli, supaya nih si pengurus tersebut gugai anak-anak santri ada di jam 3:15 terus buka, nanti dibuka lagi, baru dibuka, dibangunin, tidur lagi, bangunin lagi, tidur lagi, bangunin lagi, tidur lagi, bangunin lagi. Itu juga jihad. Kaya ngapa rakasane isih sing urung biasa, yang belum terbiasa bangun pagi. Kalau yang sudah terbiasa jam 3 bangun, itu tanpa dibangunin, itu biasa-biasa saja. Terus terang saya sendiri mondok dulu, pas mondok, baik di waktu di markas sana, gini piyambakipun Mbah Kiai Ahmad Bitwi Muhammad, maupun pas mondok di An-Nur, Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta, gini piyambakipun Mbah Kiai Haji Nawai Abdul Aziz Al-Hafidh. Alhamdulillah, saya belum pernah digugah pengurus utawa gugah Pak Kiai kon salat subuh. Ya harapan saya punya santri ya kowe podo ya tiru. Allahumma amin. Jadi alhamdulillah, jadi selama saya di pesantren tidak pernah saya dibangunin, tidak pernah saya digugah untuk sholat subuh. Karena sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh, sebelum qiblah subuh, iki semesti kula sampun tangi. Jadi dereng nate ngrasakaken digugah kon tangi kon subuh. Ya, kayane padha karo kowe padha. Ya muga-muga ya padha tiru nggih. Kalau yang sudah seperti itu, jihad yang sudah enak karena tidak sengsara. Tapi bagi yang mripate niku cara kalisat itu apa balut, digugah tangi turu maneh. Makanya
Kula ningali nek pengurus-pengurus apalagi yang ngurusi anak-anak santri kecil wis dibangune lah wis arep turu maneh apa ora, sing penting wis bangune ya gendong maring musala. Turu ning musala apa ora terserah ngono. Akhire pengurus seperti itu. Anak-anak santriku yang saya cintai, itu termasuk jihad. Disiplin ilmu itu juga jihad. Disiplin ilmu juga jihad. Jangan sampai waktunya ngaji malah tidak ngaji, padahal tidak ada udzur syar'i. Waktunya sekolah tidak sekolah, padahal tidak ada udzur syar'i. Usahakan waktunya ngaji, waktunya sekolah, waktunya jamaah, usahakan dilaksanakan. Itu masuk dalam wajahidu fi sabilihi. Jangan diartikan bahwa jihad itu harus perang, harus membawa parang, membawa keris, membawa senapan. Malah karena di Indonesia tidak ada pelayon marang Palestina. Di sini saja jihad yang ada di sini banyak sekali. Kalau memang diri sendiri sudah cukup, ya untuk masyarakat di sekitar kita, itu semua juga termasuk dalam wajahidu fi sabilihi. Kenapakah kita untuk melakukan kalau sudah tenan iman, tenan kita sungguh iman, kemudian untuk melaksanakan 3 ittaqullah, kemudian wabtahu ilaihil wasilah, kemudian wajahidu fi sabilihi, yang hasilnya kita akan menerima la'allakum tuflihun. Harap kantuk kebegjan, kemuliaan, beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang saya sampaikan. Yang jelas usahakan sebagai santri sekarang masih nyantri di Al-Mubarak, besok begitu sudah keluar dari Al-Mubarak, pesan saya harus berpikir bagaimana ilmu saya bisa manfaat, dan manfaatnya ilmu saya di mana. Jangan sampai ada santri yang tidak seperti itu. Santri ya harus kalau memang tidak ngaji ya mulang, orang mulang ya ngaji. Usahakan, berusaha semaksimal mungkin. Aja njuk tumeh wis duwe dadi ustaz ora gelem ngaji. Makanya abai jarang khutbah. Kenapa? Men ngriwakan khutbah, suatu saat abai tetap dinasihati dengan siapa saja yang nasihati. Para tamu undangan lan ugi anak-anak santri sedaya yang kula hormati, semoga negara kita yang tercinta Indonesia ini diberi ridho, selalu mendapat ma'unah, ridho dan rahmat dari Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa zawjatina wa ladina dhurriyyatina wa talamidana ya Allah wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat ba'da al mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ya Allah, Allahumma ja'al baladi Indonesia ya Allah tayyibatan mubarakan tayyibatan fi ya Allah. Allahumma ja'al balad Indonesia ya Allah mubarakan fi tayyibatan mubarakan fi tayyibatan mubarakan fi ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al masyarakat Indonesia Allah min ahlil ilmi wal khair
من أهل العلم والخير من عبادك الصالحين سلامة في الدين والدين والآخرة بركة في الدين والدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Merdeka, 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 Pancasila, Pancasila, NKRI, Harga mati. NKRI. Harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Pembina upacara dan para tamu undangan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan upacara. Upacara telah selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya.